Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, selalu sukacita. Ya, kita harus tetap bersukacita. Sekarang kita akan melakukan ibadah online. Namun pada hari ini kakak mau kasih tahu tema kita ialah hidup di dalam kasih. Nah, kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 297 ayatnya yang pertama. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Kita bernyanyi sekali lagi. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Adik-adik di rumah, kita kan sudah menaikkan satu pujian. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita buka dulu dengan doa. Semuanya sikap berdoa, duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, ikutin doa kakak dalam hati. Sudah semuanya sikap berdoa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas karunia-Mu, atas cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih boleh beribadah sekolah minggu bersama teman-teman kami dan kakak-kakak guru sekolah minggu, walaupun masih secara daring beribadah dari rumah. Ya Tuhan, kiranya berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah dari ibadah ini kami mendapatkan pelajaran untuk hidup kami.
Ya Tuhan, berkati juga pengganggu, kiranya hilangkan Tuhan pengganggu yang mengganggu ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, terlepas dari itu kami adalah manusia biasa yang tak lepas dari kurang dan kilaf. Kiranya Tuhan berkatilah ampunilah dosa dan perbuatan kami agar kami layak di hadapan-Mu dan menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Jagalah Lidahmu dan Rukun Cinta Satu Sama Lain. Semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang, kami sudah beribadah, kami sudah menyanyikan pujian. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menemani kami, memberikan kami hikmat Roh Kudus, supaya kami sama-sama mengerti, mendengarkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir bersama kami ketika kami mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan kakak sekolah minggu. Kami siap mendengarkannya Tuhan.
Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya tema dari kakak sekolah minggu. Ya, temanya adalah hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Untuk cerita firman Tuhan hari ini di tanggal 19 September 2021 diambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Sudah dibuka semua Alkitabnya? Ayo, ada yang belum nih? Sudah ya? Oke. Kita bersama-sama membacanya di rumah kita masing-masing. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, di dalam firman Tuhan ini ada salah satu anak murid Tuhan Yesus. Siapa ya? Ya, Petrus. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus dari jumlah 12. Tuhan Yesus menyuruh si Petrus ini untuk memberitakan Injil itu ke wilayah Asia. Jadi wilayah Asia di sana adalah wilayah yang terpencil, kecil di sana kotanya. Ya, seperti ibarat kota Balikpapan, ya, yang dulunya belum berkembang, sekarang sudah berkembang. Sama seperti Petrus disuruh oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Di sana Petrus menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Asia. Di sana dia juga berkhotbah. Dia khotbahkan di sana, si Petrus itu hidup dalam kasih. Ya, adik-adik, kita contohkan ya. Tapi sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik yang di rumah, apa ya artinya kasih itu? Ada yang tahu? Ayo. Ya, kasih itu adalah tanda cinta kita kepada Tuhan Yesus, orang tua kita, sahabat kita, abang kakak kita, adik kita, bahkan teman-teman kita dan handetolan yang mengasihi kita, baik yang kenal maupun yang dekat. Apa contohnya adik-adik ya? Ya, contohnya adalah ketika kita melihat teman kita lagi kesusahan, apa yang harus kita lakukan ya? Membantu, good. Ada yang menjawab membantu, good, menolong. Ya, baru yang kedua, ketika teman kita sedih, kita apakan ya teman kita itu ya? Iya, kita kuatkan, kita hibur, ya kan? Kita bernyanyi bersama-sama dengan teman-teman kita. Baru selanjutnya melawan orang tua, ya kan? Itu juga tanda cinta kita. Boleh nggak melawan sama orang tua, adik? Tidak, Tuhan Yesus marah loh, ya kan? Nah, baru yang terakhir, apresiasi kita. Apresiasi itu adalah suatu hadiah yang kita dapat ataupun yang kita terima, baik dalam pujian,
ya kan? Baik dalam lomba, apapun itu bentuk kecilnya, itu merupakan salah satu tanda cinta kita kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua kita. Sama seperti abang sama kakak multimedia, mereka setiap minggu selalu memberikan waktunya. Itu tanda cintanya mereka sama adik-adik sekolah minggu, khususnya HKBP Balikpapan Baru. Ya, baru ayat yang ke-9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Adik-adik, kakak mau tanya nih, ya, adik-adik kalau diejek dibalas enggak? Ada yang dibalas, ya kan? Tapi kita lihat dulu diejeknya kenapa, ya kan? Ya kalau kita diejek misalnya nih, ya kan? Kita suka melawan atau suka kelahi atau mencuri atau hal perbuatan apapun itu yang tidak baik, kita diejek gitu kan? Atau baik pun, ih dia tidak pintar, ih dia tidak naik kelas, atau ih dia nakal. Itu boleh nggak adik-adik? Tidak boleh, ya kan? Kita harus menegur, ya kan? Kita harus mengasih semangat supaya teman kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, supaya mereka memperbaiki diri sendiri. Sama halnya dengan kita di rumah. Misalnya nih, kakak atau adik kita yang sering ngejek, ih kakak ini malas loh, tidak mau nyuci piring loh, katanya gitu kan. Atau ih kakak ini suka ngambil mainanku. Mau gak kita berantem di rumah? Tidak, ya kan adik-adik kan? Iya, jadi kita harus mengasihi terutama diri kita sendiri, baik hal kecil maupun yang besar. Baru yang ayat terakhir, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi Tuhan Yesus menciptakan anggota tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya kan? Itu harus kita pergunakan dengan baik dan kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Apalagi di dalam Alkitab ini disarankan tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Adik-adik sekolah minggu yang dulunya sering cakap kotor, sering melawan, sering mengejek, mulai hari ini ayo dong kita mau seperti Petrus, ya kan? Masih banyak lagi nanti tokoh-tokoh Alkitab. Tapi nanti ada kita nonton cuplikan-cuplikan video nanti. Kakak ambil salah satu tokoh Alkitab yaitu Ishak. Nanti kakak abang multimedia menampilkan cuplikannya nanti Ishak si pembawa damai. Nanti kita lihat itu. Kita tonton bersama-sama bagaimana sikap si Ishak ini, sama halnya seperti kita mulai hari ini harus membawa damai, membawa kasih, membawa berkat, ya kan? Harus kita saling mendoakan gitu. Jadi hidup kita kalau kita ada di dalam diri kita masing-masing ada tanda cinta, kasih dan damai, itu artinya anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan. Karena apa? Adik-adik sekolah minggu mengingat firman Tuhan setiap minggu. Minggu yang lalu Amang Pendeta juga menyampaikan tentang si Musa. Sekarang kita si Petrus, adik-adik. Jadi adik-adik mulai dari hari ini
Kakak juga seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Kita saling mengingatkan, saling mendoakan, mendukung, walaupun saat ini kita belum bertatap muka bersama-sama, hanya lewat via online, ya. Tapi jangan takut adik-adik, ya. Sebentar lagi kita akan bertemu bersama-sama dengan kakak guru sekolah minggu. Kakak guru sekolah minggunya juga sangat merindukan adik-adik sekolah minggunya. Jadi nggak bosan lagi adik-adik sekolah minggunya menonton, ya kan? Sudah bisa bermain di gereja, bertemu dengan amang pendeta, semua amang inang dan semua jemaat yang ada di gereja kita ini. Mudah-mudahan tahun ini Corona ini selesai dan kita bisa bertemu kembali. Apalagi sebentar lagi mau Natal kan adik-adik? Iya, tahun yang lalu kita Natalnya online. Tahun ini mudah-mudahan ya bisa kita ke gereja ya anak sekolah minggunya. Ayo kita sama-sama mendukung dalam doa. Support terus gereja kita, kakak sekolah minggu kita, amang pendeta kita, tim multimedia yang melayani di gereja kita ini. Doakan ya adik-adik ya. Oke, baik. Sampai di sini firman Tuhan. Nanti kita akan mendengarkan sama-sama ya cuplikan di sini ya. Oke, adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini ya kita dengar bersama-sama. Kakak guru sekolah minggu, adik-adik di rumah, bersama orang tua, sahabat kita dimanapun berada. Hari ini kita hidup dalam kasih, biarlah Tuhan yang menuntun semua langkah kehidupan kita, baik suka maupun duka. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ishak si pendamai. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 35. Suatu hari di tanah Negeb terjadilah kelaparan, tidak ada makanan. Lalu Tuhan memerintahkan Ishak tinggal di tanah Gerar sebagai orang asing. Tuhan berkata akan memberkati Ishak dan membuat keturunannya banyak seperti bintang di langit. Ishak pun menabur di Gerar dan mendapat hasil panen 100 kali lipat dan menjadi orang sangat kaya. Tetapi Abimelek raja Filistin menjadi iri hati lalu mengusir Ishak dan rombongannya. Ishak pun pergi ke lembah Gerar membawa kambing, domba dan lembu sapi yang banyak jumlahnya. Ishak menemukan banyak sumur tertutup tanah milik ayahnya dahulu yang sudah tidak terpakai. Ketika para hamba Ishak itu menggali sumur itu, tiba-tiba keluarlah airnya sangat banyak. Karena sumur itu bisa keluar airnya, para gembala Gerar mengusir gembala Ishak. Ishak dan para gembalanya pun mengalah dan menyerahkan sumur itu kepada gembala Gerar. Ishak pun pergi lagi mencari sumur lain, dan gembala Gerar merebutnya juga. Abimelek tahu Ishak disertai Tuhan, karena itu memohon agar Ishak jangan balas dendam. Ishak dan Abimelek raja Filistin itu membuat perjanjian untuk saling damai.
Ishak bertambah kaya lalu mendapatkan sumur baru dan menetap di kota Bersyeba. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama, baik di gereja maupun di rumah. Tuhan, kami mau seperti Nabi Petrus dan Ishak yang membawa kasih dan damai bagi kami, bagi semua orang yang mengenal kami maupun tidak mengenal kami. Kiranya Tuhan yang menuntun hidup kami, kiranya firman ini menjadi jalan penerang bagi kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan, tolong kami supaya kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan, umur yang panjang. Berkati Amang Pendeta, kakak sekolah minggu, abang kakak tim MM, dan jemaat semua yang ada di gereja Balikpapan Baru yang melayani. Kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan sukacita dan berkat yang berlimpah-limpah buat anak-anak yang percaya, terutama buat anak-anak sekolah minggu HKBP Balikpapan Baru yang pada saat ini mereka pada sakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka. Jika mereka malas untuk beribadah, ingat dan tegur hati mereka supaya mau beribadah di minggu-minggu berikutnya. Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Tuhan yang mendengar dan mengabulkan. Hanya di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, kita akan bernyanyi lagu yang ketiga, Buah-Buah Roh. Siap-siap ya, mari berdiri, kita bernyanyi. Adik-adik di rumah, bagaimana? Masih semangat kan mengikuti ibadahnya? Kita kembali memuji Tuhan dengan lagu yang keempat dari buku ND 309, Mengampuni. Ayo semuanya tetap semangat, bangkit berdiri. Adik-adik, masih semangat? Saatnya sekarang kita menyanyikan lagu pujian yang kelima, lagu pujian yang terakhir dalam ibadah kita kali ini. Nah, lagu pujiannya ambil dari buku ND Sekolah Minggu nomor 138 yang berjudul Manang Tiki Sadihari. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Son
selalu bertingkah baik seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui hukum Taurat. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik ya. Menanti bisa di hari sena jaga parang eta manana di dia hita tajamot keparu lata unang mata halu pahon hata itu hata unang mata halang guson dalam patika tapas tangga maguat nari sudela kata setaulah mana dengan songong tu dibata. Adik-adik, masih semangat ya? Hari ini kita tutup ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pesan untuk kita semua, buat kakak dan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah maupun dimanapun, hidup dalam kasih. Anak yang diberkati Tuhan adalah anak yang mendengarkan firman Tuhan, hidup di dalam kasih, penuh damai, sejahtera, dan saling tolong menolong. Mari kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu buat adik-adik kami di rumah. Adik-adik, kita masih masa pandemik. Ingat, kalau keluar rumah kita itu jangan, kalau bisa dikurangin. Kalau tidak penting ya, jangan keluar rumah. Dan rajin-rajin yang namanya cuci tangan. Dan juga kalau bila perlu nih minum vitamin. Dan jangan juga minum yang namanya es. Minum air hangat selalu ya. Dan kalau adik-adik harus keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.